You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Oh, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Yeah, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is to you. Oh, you are waymaker, light in the darkness. My God, there is to you. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. There is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Amen. There is who you are. Mari bangkit berdiri sama-sama. There is who you are. 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 Oh, sekali lagi, there is who you are. 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 Yes, amen. Oh, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Angkat tinggi tanganmu, katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Sekali lagi katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita saat teduh sejenak. Bangun imanmu. Percaya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai kita bisa menyerahkan diri dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi sampai mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jikalau tidak, maka kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dengan situasi saat ini yang tidak baik, kita akan menjadi orang-orang yang sepertinya orang yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya visi, yang tidak punya Tuhan. Di dalam ketakutan sebelum waktunya. Ingat, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Dia akan luputkan kita. Bahkan dari tempat api, tempat air sekalipun, Ia akan menggendong kita. Hanya kita mau bersandar kepada Dia atau tidak. Selama ini Tuhan tetap ada menyertai kita. Tapi apakah kita menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Yaitu Immanuel yang selalu beserta kita. Jangan-jangan kita membiarkan Tuhan tertidur seperti
di sebuah kisah. Dia tertidur di buritan. Karena kita merasa mampu dan pandai. Tapi ketika angin mulai muncul, masalah mulai muncul, barulah kita berteriak minta tolong. Kenapa? Karena kita tidak suka untuk mendengar firman Allah. Seharusnya Tuhan tidak tidur. Kalau kita bertanya, kalau kita menyukai firman Allah, di akhir zaman ini, orang hanya datang di gereja. Bukan untuk mencari firman dan mencari Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kau menyertai memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan hati pikiran kami. Supaya benih firman boleh tertanam dalam hidup kami. Dan biar nama-Namamu terukir dalam hati kami. Nama di atas segala nama, nama yang tertinggi. Nama yang punya otoritas di atas bumi. Di langit maupun di bawah bumi. Tapi kerap kali kami hanya sebutkan sebagai nama-nama biasa. Tuhan, ampuni kami sehingga kerap kali kami tidak percaya dengan doa kami juga. Ampuni kami kalau kami berjalan keluar dari jalan Tuhan. Tuntunlah kami supaya kami boleh menjadi contoh di dunia yang hilang ini. Kehilangan contoh, kehilangan patron. Semua berkelahi karena perbedaan kecil maupun besar. Padahal di gerejamu banyak perbedaan, namun tetap ada kesatuan. Biar kami menjadi patron bagi banyak orang, organisasi, gereja, keluarga, dan manapun juga. Kau memberkati segala pekerjaan kami. Karir, studi ekonomi, kesehatan, rumah tangga kami semuanya. Iman rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri saudara. Kita akan baca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Ya, silakan duduk. Apa yang terjadi akhir-akhir ini saudara adalah orang yang punya jabatan, punya uang, punya kenalan, hidupnya terlalu arogan. Baik kelakuannya, kata-katanya sehingga menimbulkan problem seperti hari ini. Kerap kali kita dikasih sesuatu kepada Tuhan, kita bukan membawa karakter Tuhan dalam hidup kita untuk mendasari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh berjalan dengan berkat itu dengan karakter Kristus. Tetapi kerap kali kita mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan, tapi kita tidak membawa karakter Kristus. Sehingga berkat yang kita dapat dari Tuhan itu membawa kita naik menjadi orang yang sombong, angkuh, arogan. Itu yang menjatuhkan kita. Ketika kita berdoa dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita lupa untuk membawa karakter Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadi kekir, sok pamer, lupa untuk murah hati. Akhirnya terjadilah masalah seperti hari-hari ini. Akhirnya kita terlalu mengeluarkan kata-kata terlalu gampang. Kita lupa untuk membawa karakter Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita ini bijaksana,
berhikmat. Ketika Tuhan angkat seseorang naik ke atas, Tuhan tidak pernah menjatuhkan orang ketika dia naikkan. Yang menjatuhkan adalah orang itu sendiri. Kalau Tuhan yang membangkitkan kita, menaikkan kita, yang menjatuhkan itu diri kita, kesombongan kita, keakuan kita, ego kita. Sehingga musuh terbesar hidup kita bukan hanya iblis. Iblis itu besar, musuh besar. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam kalau kita mengalahkan diri kita, menguasai diri kita. Jadi sebesar-besarnya musuh kita iblis itu lebih besar, yaitu diri kita sendiri. Sehingga kita buka, dia masuk. Kalau kita tutup, nggak bisa. Oleh karena itu perlu ke gereja itu harus ada namanya pengabdian, rendah hati, kekudusan. Banyak orang berkata begini di dalam situasi sulit. Saya banyak telepon, banyak juga, ya banyak lah. Mulai kemarin malam, terus takut. Bahkan yang bukan Kristen pun takut. Saya katakan, di mana tempat Allah tidak bisa hadir? Tidak ada satu tempat pun Allah tidak bisa hadir. Karena dia maha hadir. Kepada orang berdosa pun Allah hadir, tapi bukan bersama dengan dia, tapi untuk menyadarkannya. Kepada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Allah hadir bukan untuk menyadarkannya, tapi memberikan petunjuk jalannya. Ketika kita takut, Allah juga hadir. Bukan menyembunyikan kita, tapi memberikan kepada kita keberanian. Sebab itu, kehadiran Allah itu Immanuel, itu hanya bisa dilihat oleh iman kita yang bertumbuh berbuah. Tidak bisa cuma dilihat dengan iman biasa. Ya aku percaya ada Tuhan Pak, saya baca firman. Nah, kalau iman gak bertumbuh berbuah, ya percaya memang dia tahu, tapi dia tidak merasakannya. Tidak merasakannya. Tapi kalau imannya tumbuh berbuah, ketika ada ancaman masalah besar, waduh gawat masalah. Aku tidak sendiri, ada Allah. Kalau ada Tuhan pasti ada way out. Kehadiran Allah itu jelas. Kalau Allah maha hadir harus kita tambah dengan satu kata. Sifat Allah. Allah maha kudus. Allah maha hadir Pak bersama dengan saya Pak. Jadi saya ini gak perlu ini, gak perlu murah hati, gak perlu kasih, gak apa-apa. Yang penting Allah maha hadir karena aku doa setiap hari 20 kali Pak baca ini. Mana bisa. Firman itu mengubah karaktermu. Memperbaiki kelakuanmu. Kamu membaca firman satu hari berdoa tapi karaktermu gak berubah bagaimana? Allah Maha Kudus menyertai kita. Minimal kita menghargai kehadiran, menghormati kehadirannya. Karena kita sadar dia ada bersama dengan kita. Walaupun tidak terlihat. Dan dia Maha Kudus. Belajar kekudusan Bapak Ibu. Belajar kekudusan. Allah tidak mau kita bicara ngalor ngidul. Yang diomongkan ketakutan, kekhawatiran. Yang Tuhan mau itu kita bicara tentang firman yang menghasilkan iman yang teguh. Banyak orang berdoa bukan gak percaya Tuhan. Karena percaya
Maka dia berdoa sampai 10 kali. Masalahnya dia belum tentu percaya dengan doanya. Itu namanya orang percaya, tapi belum tentu imannya tumbuh. Bagaimana Pak? Ya ketika saya percaya Tuhan karena dikasih iman. Sehingga saya percaya, lah itu iman seadanya, iman dasar untuk percaya. Sehingga saya ada percaya dengan Tuhan, saya berdoa, saya beribadah, baca firman yang mengandung janji. Tapi saya tidak menyelami itu semuanya. Karena iman saya itu pemberian, belum berbuah. Kalau berbuah, itu berbeda. Jadi tidak boleh ada ketakutan. Kerap kali melalui kesulitan, pasti Tuhan menyeberangkan. Kemarin saya ditelepon. Orang punya mobil 29. Mobil mewah. Yang situasinya, kondisinya berbahaya. Kalau ada penjaraan, kancuran. Itu bukan mobil murah-murah. Pokoknya mahal-mahal. Saya cuma berkata sama dia saja. Ya, kamu kan gak sendiri, kamu kan ada Tuhan. Gitu. Sekarang di mana kepercayaanmu kepada Tuhan? Ya tapi Pak, jangan tapi Pak dulu. Kamu percaya enggak kalau Tuhan lindungi kamu? Kalau kamu percaya sudah. Sesungguhnya barang uangmu tidak akan pernah menyelamatkan kamu. Tapi kerap kali menjadi ancaman nyawamu. Tapi kalau kamu ada, ya kamu harus tahu itu ancaman nyawamu. Tetapi ingat, Tuhan selalu menyertai kamu. Jadi jangan berharap kepada harta itu, tapi tetap berharap pada Tuhan. Saya ngomong sama dia, tapi gawat Pak, semakin gawat. Sesuatu itu harus ada puncaknya. Semua teori, semua itu ada puncaknya. Kalau puncaknya sudah, bottomnya sudah kelihatan, selesai. Ini sudah mendekati puncak. Gitu. Gak usah takut. Kalau belum puncak kamu tenang-tenang itu salah. Semua itu ada puncaknya. Kalau puncaknya sudah terlalu tinggi, pasti turun. Kalau puncaknya rendah sampai di bawah, dia pasti naik. Itu sudah teori. Gak bisa dilawan. Ketika kita sampai ada di bawah sekali, Tuhan kok aku sampai bawah, gak usah mengeluh. Karena itu sudah bottom. Waktunya Allah naikkan engkau. Waktu kita ada di atas, tinggi sekali, siapa gue? Lord, ingat, kamu sudah puncak. Kalau tidak nerobos kekudusan, tidak bersahabat dengan Allah, kamu cuma puncak karena keuangan, kamu akan jatuh kembali ke bawah. Makanya ruang Maha Kudus itu terbuka. Jadi iman kita bukan kepada materi, tapi kebanyakan iman kita kepada materi salah. Tuhan memberikan iman kepada kita supaya percaya kepada satu subjek yang bernama Yesus Kristus. Bukan objek materi. Tapi iman itu juga bisa untuk mengubah materi. Karena iman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti firman. Iman itu memungkinkan seseorang. Itu iman. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin karena iman. Yang bisa merubah logika, yang gak masuk akal menjadi masuk akal, itu gak bisa akal. Karena itu gak bisa. Iman. Berarti iman itu memindahkan kita dari gak mampu menjadi mampu, dari gak bisa menjadi bisa, dari gak mungkin menjadi mungkin. Tapi ingat, jangan imanmu bergantung kepada materi dan mujizat dan berkat. Dulu kamu berdoa, waktu kita berdoa minta berkat, kita diberkati. Kita minta mujizat, dilakukan. Kita doakan orang sakit, sembuh. Kagum. Suatu hari kita juga sakit. Doa pun gak terjawab, waktunya meninggal. Kita berdoa minta berkat, berkat pun gak ada. Bukan Tuhan tidak mampu memberi. Karena kita mungkin sudah cukup berkat. Kita kecewa.
Karena iman kita cuma bertumbuhnya di berkat. Itu namanya iman yang bertumbuh cuma di pelataran. Kenal Tuhan tapi urusan ritual. Kenal Tuhan cuma urusan ritual. Urusan berkat, mujizat, doa. Iman kita harus naik ke atas. Yaitu masuk ke ruang kudus. Melewati mujizat. Melewati berkat, melewati ritual, doa panjang, puasa. Gak bisa bangga. Belajar melayani. Jadi bukan dilayani. Bukan minta mujizat. Tapi mendoakan orang supaya dapat sesuatu. Itu sudah melayani. Satu hari jenuh. Gesekan. Capek, lelah. Mungkin masa diasingkan. Mungkin terpinggirkan. Mungkin jabatannya gak ada, tugasnya kurang. Aku mundur aja. Imanmu cuma di pelayanan. Iman itu harus naik ke ruang Maha Kudus. Aku kok disingkirkan ya. Aku doa kok mujizat gak ada. Aku pelayanan kok sepertinya kok sudah mentok. Aku jenuh. Enggak lah. Aku bukan jenuh. Karena jenuh kalau aku paksa. Enggak sesuatu yang aku lakukan. Berarti aku harus masuk ke ruang Maha Kudus. Imanku harus bersahabat berjumpa dengan Tuhan. Bukan lagi duduk minta berkat. Bukan lagi di mimbar cuma khotbah. Tapi duduk bersama dengan Tuhan. Dan saya berani kehilangan tempat. Berani kehilangan jabatan. Saya mau duduk diam bersama dengan Tuhan. Jarang ada orang seperti ini. Dia akan kembali ke dunia untuk mengangkat dirinya. Dengan iman yang mujizat itu. Dia akan menjadikan gereja menjadi satu pertunjukan show. Dan dia menjadi artisnya. Dia mulai pamer. Dia menonjolkan dirinya. Karena imannya bukan ke ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Imannya cuma kepada hal-hal materi saja. Imanmu di mana? Tuhan, aku punya iman. Dalam nama Yesus. Mau model handphone yang terbaru, yang termahal. Mungkin ada yang gak tahu merek apa, saya gak tahu. 500 juta, Tuhan tolong. Tidak dapat. Mati. Jangan dibuang, saya mahal ini. 500 juta. Waktu mati. Tinggal, masuk kuburan. Itu tidak bisa ikut Bapak. Loh, tapi kan sudah kita doakan. Yang ikut kita, yang menemani kita setia sampai di surga, itu iman kita. Kalau nggak punya iman, nggak masuk surga. Kalau punya iman, masuk surga. Berarti iman itu gandol kepada saudara. Makanya wariskan anakmu dengan iman. Bukan dengan harta yang mahal. Banyak orang di gereja tidak pernah mewariskan anaknya dengan iman. Cuma cukup gereja, nanti mama kerja, lu di sini gereja, banyak orang kaya, lu kenal aja lu supaya lu kaya. Mau warisi iman apa ini? Warisi iman itu firm, iman kepada anak itu. Makanya kita lihat poin pertama tadi, kita lihat temanya iman berbuah pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, menyukai dan melakukan perintah Tuhan. Ini yang bagus. Menyukai dan melakukan perintah Tuhan. Iman itu akan membuat kita melakukan dan menyukai perintah Tuhan. Kalau iman itu tidak ada perbuatan, iman itu mati. Kalau iman itu tidak ada perintah, tidak ada firman, tidak akan muncul iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan iman itu tindakan juga. Makanya kalau bicara iman, Bapak Ibu, iman itu dari bahasa aslinya itu adalah aman. Aman
diterjemahkan ke Indonesia menjadi iman. Kenapa? Dari aman itu muncul kata imun. Imun. Artinya kalau saudara punya iman itu aman. Amin. Ketika ada masalah, kalau imanmu timbul aman. Terus ada imun. Imun. Jadi bisa menangkis semua dosa penyakit. Kalau imannya kuat. Makanya kemudian dia berdoa, amin. Itu bahasanya sama. Dari MN semua. Bahasa Ibraninya itu cuma huruf mati. Amin itu ya, pasti terbukti. Aman, imun, pasti terbukti. Nah kita mengikuti enggak. Makanya hidup kita cuma bergereja. Yakin disodorong kuat, mundur lagi mundur. Enggak stabil. Kita lihat dulu Amsal pasal 2. Ayat 1 sampai dengan 4 dulu. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya, mencari seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Makanya dikatakan apa? Cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Harta terpendam. Ketika kita mulai mencari, memperhatikan, mengerti dan sebagainya, itu mendapatkan harta terpendam. Makanya orang banyak menyukai apa itu dan melakukan perintah Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang suka baca firman, suka sesuatu. Dia punya satu rahasia. Ketika dia baca dapatkan rema, dia seperti menemukan harta yang terpendam. Itu betul. Kalau firman Tuhan berkata kepada seseorang, itu dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai tuntas. Itu betul. Ketika kita duduk-duduk, tiba-tiba ini, saya datangi seseorang. Nanti seseorang. Ya saya datangi seseorang. Saya ngomong sama mereka langsung kepada dia. Pak, Bapak 9 bulan lagi akan jadi seperti ini. Wah, amin, amin. Terus saya tanya, kalau 9 bulan jadi seperti ini, mau di kota mana? A, B, C, D. D. Oke Pak ya. Sudah. Kita cuma nyampaikan begitu. Kita pulang. 9 bulan kurang 1 bulan. Dia di tempat yang seperti firman Tuhan katakan kepada dia. Makanya saya senang sekali baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti harta terpendam. Banyak orang punya cita-cita tidak terkabul. Tapi ketika kita membaca firman sungguh-sungguh, disitulah kemudian muncul sesuatu. Apa yang tidak mungkin kita kerjakan, apa yang sangat rumit, apa yang kita cita-citakan, Allah memberikan jauh yang lebih baik. Saya tidak cerita siapa orang itu, pasti saudara nanti. Ya pokoknya Tuhan bisa tahu semuanya lah. Setiap orang itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Jangan pernah takut. Ayat yang kelima. Amsal 2.
maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Maka engkau akan mendapat pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Kenal Allah nggak main-main. Bukan cuma kenal-kenal biasa, tapi kenal-kenal yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara pengenalan akan Allah, kita masuk di poin kedua. Diberi dan memperoleh dari Tuhan. Diberi dan memperoleh dari Tuhan. Apa itu? Diberi hidup oleh Tuhan. Memperoleh kehidupan kekal dari Tuhan. Dan diberi Roh Kudus. Memperoleh karunia roh. Memperoleh juga berkat rohani. Luar biasa enggak? Amin. Saudara diberi hidup sama Tuhan. Memperoleh hidup yang kekal. Saudara diberi banyak hal. Tapi Tuhan nambahi juga yang lain. Artinya hidup itu dari satu tempat ke tempat lain. Tuhan selalu pindahkan sesuai dengan imanmu yang kuat. Imanmu yang besar. Kalau imanmu bertumbuh, itu selalu ada namanya perpindahan. Perpindahan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kalau imanmu bertumbuh dan berbuah, perpindahan. Dari orang yang sering takut, khawatir menjadi orang yang tenang. Dari orang yang tidak punya pengharapan, punya pengharapan. Dari orang yang tidak punya kepastian, punya kepastian. Itu luar biasa. Iman itu menghasilkan sesuatu lompatan. Lompatan. Saya punya iman gebu-gebu. Gak mungkin saya diam. Begitu iman gebu-gebu. Saya pasti berpikir. Ada mamaku lagi susah. Sakit. Aku datang dulu. Tindakannya jalan. Begitu lihat mama sakit. Aku mau doakan mah. Sembuh. Itu cuma bicara sembuh. Bicara lain ada begitu banyak. Iman itu adalah sesuatu gerakan. Iman itu lompatan. Amin. Jadi kalau saudara punya iman seperti itu, lompat itu otomatis. Hidupmu, rohanimu, kekuatanmu, masa depanmu, pengharapan, lompat. Gitu. Nah itulah yang terjadi, tapi kebanyakan kita enggak. Sehingga hidup kita itu dari visi ke visi. Saya ajak saudara membaca Amsal pasal 2, ulangi ya, pasal 2 ayat 5 sampai 10. Amsal 2 ini bagus. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menyediakan. Jadi orang itu tidak minta, tapi disediakan. Luar biasa enggak? Jadi sebenarnya hidup kita ini sudah disediakan Tuhan pertolongan. Katakan, sudah disediakan Tuhan. Sudah disediakan Tuhan. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi jalan-jalan kita dipelihara. Disediakan saudara pertolongan. Diberikan jalan-jalan Tuhan. Kenapa seperti itu? Diberi dan memperoleh. Untuk mendapat ini kita butuh iman. Supaya mengenal Allah. Begitu kita punya iman ada lompatan besar. Bukan sekedar percaya. Tapi mempercayakan dirinya kepada Allah. Disitulah
muncul sesuatu yang luar biasa sekali. Ayat selanjutnya, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik, kita akan tahu jalan yang baik mana, jalan yang tidak baik itu mana. Kita akan tahu semuanya. Terus, sampai ayat berapa? 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ada ketenangan, ada kesenangan dalam hidup kita. Tapi untuk dapat ini bagaimana? Ya kita mesti harus betul-betul meninggalkan kesalahan kita. Supaya kita hidup di dalam iman. Mulai. Saya mendapatkan satu hal, yaitu lompatan iman yang besar. Yaitu melalui satu peristiwa. Ada seorang pendeta yang suka bernubuat. Memang hebat ya. Ngomongnya bagus, terkenal juga nubuat. Kami sering undang seperti teman, seperti saudara. Padahal khotbahnya bagus, 2 jam. Wah, kalau ngomong bagus itu. Hidupnya sebenarnya bagus, sepertinya begitu. Kami bersahabat semuanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Suatu malam, saya bermimpi bahwa ada 2 malaikat di rumah saya. Yang malaikat satu berkata, sambil gak lihat saya duduk diam, kamu kerja saja, gak usah takut. Kerja, saya awasi. Saya kerja, yang nyapu rumah atau apa. Terus satu suara lagi dari atas malaikatnya. Kamu tenang aja, utusan iblis akan datang. Aku akan menangkap dia. Kata malaikat itu. Menangkap dia. Ya saya diam aja. Dalam penglihatan mimpi itu. Tiba-tiba betul. Orangnya 190-an. Wih, hitam tinggi, mantap. Seperti burung, tak nempel gitu, lihat aja. Lihat saya kerja gitu. Dia lari. Balik. Gak masuk. Kenapa gak masuk? Mungkin dia lihat ada malaikat itu. Keluar, belum masuk. Maka malaikat berkata, dia keluar. Kalau dia masuk aku tangkap. Sekarang dia pergi ke rumah si A. Ketemu sama pendeta itu dan tuan rumah. Si utusan iblis ini merencanakan untuk menghancurkan kamu. Untuk menghancurkan persekutuanmu. Untuk memecah belah persekutuanmu. Padahal pendeta. Padahal bagus. Percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya. Kejadiannya jadi. Jadi. Persekutuan pecah berantakan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan telah tolong kita semuanya. Lompatan iman itu perlu. Dari situ, apa saya sakit-sakit? Tapi Tuhan mengajar kepada saya. Melalui ayat-ayat yang sukar. Dan saya belum pernah membaca ayat itu. Melalui istri saya, tiba-tiba dia berdoa sambil menangis. Jemaat ini hancur Tuhan, gimana? Kata Tuhan, buka ayat ini. Itu langsung dia buka. Semua harus dikalahkan dengan kasih. Kita tidak boleh membalas. Ya sudah kita kasih. Kita kasihin, ya sudah mau diapain. Persekutuan mau diapain ya. Saya cuman ngomong gak bisa ya, saya serahkan aja. Tapi di situ lompatan iman luar biasa. Ternyata Tuhan buka pelayanan. Bukan persekutuan satu tempat. Saya bisa membuka persekutuan itu ratusan tempat. Hanya dalam 3-4 tahun. Ketika kita punya lompatan iman.
melewati kesulitan itu. Coba kalau saya terus mempertahankan, enggak bisa. Ini jemaat saya layani, ini begini. Oh, saya akan berkelahi habis-habisan. Jemaat pada keluar semua, sakit hati semuanya. Tapi disitulah Tuhan sedang mengangkat saya dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang Tuhan mau. Dari visi ke visi lain diberi dan memperoleh dari Tuhan. Kalau kita hidup mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kita keluarkan dulu kitab gambar kitab itu. Jadi kita akhirnya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Tuhan, ketika kesulitanku begitu dalam, aku gak lari ke orang lain. Aku gak menyerah. Aku gak mundur. Aku telah mengenal Tuhan. Ketika kesulitanku semakin dalam, aku harus semakin meningkat. Kenapa? Karena waktunya aku akan kau angkat naik. Amin. Semua itu ada titiknya. Terendah, ada titik tertinggi. Ini yang saya lihat dalam sebuah penglihatan malam. Sebuah kitab. Dan ternyata dibuka itu, kitab ini adalah kitab kehidupan. Saya mendapatkan seperti ini anugerah besar. Berkat yang tersembunyi, harta yang terpendam. Ada 10 kalimat. Salah satu kalimat itu nama masing-masing orang percaya Tuhan. Dan inilah kitab kehidupan. Setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, waktu nanti di surga akan niat ini. Tapi kalau nama itu dihapus, kita tidak akan pernah lihat lagi. Tapi Tuhan tunjukkan, selama ini nama itu ada tapi saudara gak lihat. Saya juga gak lihat, cuma saya ditunjukkan. Mudah-mudahan tetap suatu hari kita bisa melihat. Tetapi sebenarnya bukan cuma nama kita. Selain nama kita ada 9 kalimat. 9 kalimat yang harus kita pelajari betul-betul. Salah satu kalimat itu yang di sebelah kanan atas itu. Roh pengenalan akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Nanti kita ngomong di ibarat 3. Hendaklah kamu sungguh-sungguh berusaha untuk menambah imanmu dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kasih, dan sebagainya. Dan jikalau itu ada padamu secara berlimpah-limpah, maka kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil pengenalanmu akan Allah. Itu ayatnya nanti. Itu ada di dalam surat Petrus. Tapi kan kata-kata ada, hendaklah kamu sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu. Lompatan itu harus ada. Yaitu iman dengan karakter-karakter itu. Kalau gak gitu kita tidak kenal Tuhan, saudara. Nah kalau kita tidak kenal Tuhan, cuma kenal-kenal biasa. Bayangkan kalau kitab ini seperti ini, nama saudara juga ada, yang lain gak ada apa-apanya. Takut Tuhan tidak ada. Kenal Tuhan ya biasa-biasa di gereja cuma tahu. Imannya cuma bicara berkat mujizat. Gak ada lain. Jenuh, capek, berantem, kecewa. Maju, mundur itu tok yang ada. Nah itu yang membuat kita menjadi gagal. Yang ketiga kita lihat. Mendekat ke Tuhan. Mendekat ke Tuhan yang terakhir ini. Efesus pasal 2 ayat 13-16. Efesus pasal 2 ayat 13-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita harus kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, dulu jauh menjadi dekat. Ada lompatan iman. Jadi bukan hanya cuman di gereja duduk diem.
Tapi saya nggak suka, Pak. Saya kan bukan pendeta duduk dekat dengan Tuhan. Aduh saudara, saya nggak bisa cerita ya. Terlalu cerita nanti saudara nggak tahu percaya. Tuhan itu hidup. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal saya alami. Saya menjadi ketua sinode yang lalu. Saya melayani. Ini contoh-contoh saja. Tapi satu malam saya dapatkan mimpi. Ini bukan sekali, banyak. Ini hanya cuma satu contoh. Contoh lain itu lain-lain. Ada kumpulan orang-orang jauh situ. Gelap sekali, gelap. Tidak bisa kelihatan. Gelap memangnya. Tapi ada satu suara keluar. Frankie. Saya dengar itu. Kamu akan... Maksudnya digeser, ditendang dari ketua sinode. Saya terus lihatkan orang-orangnya. Saya tahu, saya tetap baik dan saya tahu akan ditendang. Dan saya sudah siap. Saya ketemu sama teman-teman saya. Dia serang saya, terus saya diam aja. Saya ngomong baik-baik. Akhirnya toh kita. Jadi saya tidak akan marah. Jadi saya ngomong sama Pak Roy sama teman-teman. Waktunya saya keluar ketua sinode. Oh, jangan Pak, bukan saya mau. Sudah pasti. Saya harus ngurus gereja. Jadi tolong kita harus ngurus apa gereja ini sebentar lagi. Karena saya akan tinggalkan kesinodaan ini. Luar biasa tuh. Begitu mereka marah-marah, saya tidak marah-marah kok. Saudara, mereka ngomong-ngomong saya tidak marah. Akhirnya mereka memutuskan gitu, saya suka cita. Karena beban saya lepas. Karena saya ambil sesuatu tugas yang lebih baik, yang Tuhan mau. Jadi ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Termasuk kita itu ngadepin satu persoalan yang sulit sekali. Sulit sekali. Tapi Tuhan itu baik. Baik sekali. Sebelum Central Park ini tutup. Jakarta, bulan kemarin kita ditutup gerejanya. Karena tempat kita di Mall Central Park itu disewa. Gede-gedean sama perusahaan mana enggak tahu. Sebelum tutup, saya sudah buka gereja di Big 2. Wah ada cepat Pak, ada biasa orang lebih kurang begitu. Tapi saya tetap buka. Dan begitu ditutup, kita sudah ada tempat. Ada begitu banyak cerita saudara. Saudara kita kalau cerita itu satu cerita saja lagi. Ada Pak Daeng, ada semuanya. Kita dulu ada di PTC. Ada Pak Adi juga tahu di PTC. Ada tempat PTC. Oh ya, zaman tahun berapa itu PTC. Tapi kemudian minggu depannya saya pergi ke Somerset Hotel. Somerset Hotel. Saya bilang saya mau sewa tempat ini. Lupa, kita ada di PTC, tidak jauh dari Somerset. Kenapa? Sudahlah, kita mesti sewa Somerset dulu. Kenapa? Kita nggak tahu, pokoknya harus sewa. Kita sewa Somerset. Pas besoknya minggu depan pembukaan sana, ini hari Sabtunya atau Jumatnya. Depan itu kebakaran semua. Gereja kami itu disemprot pemadam, hancur semua, kursi-kursi semua hancur. Kita nggak bisa ibadah. Orang Pak, kan sudah ada tempat. Tuhan telah menolong, menyediakan. Amin. Dan selalu memberi jalan kepada kita. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada petunjuk. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini, Kau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Biar kuat kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga kami Tuhan menyadari dalam hidup kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan pertolongan dan memberikan jalan kepada kami. Yang membuat iman kami boleh bertumbuh berbuah. Supaya iman kami bukan ada di pelataran, bukan ada di ruang kudus, tapi di ruang maha kudus. Supaya kami boleh berjalan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Engkau yang membuka mata rohani kami. Sehingga kami terus boleh berjalan dengan Tuhan. Siapapun yang punya masalah, persoalan, tantangan hari ini. Begitu berat mungkin persoalan, ketakutan akan negara ini. Tapi kami percaya. Bukan sekedar percaya. Kami yakin kami punya visi. Semuanya akan terlewati. Dan menjadi lebih baik. Setelah menjadi lebih baik, maka suatu saat akan mengalami perpecahan. Sebelum perpecahan, akan mengalami sesuatu yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umatnya. Engkau memberkati mereka supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak bagi dunia ini. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan ikhlas, tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun sehingga gereja Tuhan boleh diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, baik itu diakonia, misi, pembangunan gereja, ucapan syukur, perpuluhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Memberkati tangan-tangan yang boleh memberi melalui scan barcode, tunai. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan, studi, karir, kesehatan, keluarga, bahkan di dalam iman kerohanian, sampai kepada anak cucu, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup, iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah